Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel WHO Indonesia Psikoji. Inspirasi kebaikan tiada henti. Hari ini adalah pengambilan video ke-5 dari WHO Indonesia Psikoji dan saya mendatangi Pak Tursiman, salah satu tokoh Banjarnegara yang luar biasa. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, Pak Tursiman ini kalau tidak salah beliau sebagai Ketua Pelaksana Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara ke-493, betul Pak? Koordinator bidang, ya bidang aksi kirap termasuk hiburan. Oh gitu, berarti khusus di agenda tertentu Pak ya? Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin sebelum kita bicara lebih dalam tentang ada agenda apa saja di Hari Jadi Banjarnegara ke-493, kita kepingin tahu secara keseluruhan dulu Pak. Oh iya. Agendanya apa saja dan yang Pak kalau diunggulkan itu apa Pak kira-kira? Jadi teman-teman semua, dari agenda Hari Jadi Banjarnegara yang ke-493 ada dua hal, pokok dan tambahan. Mungkin kegiatan pendukung. Kalau pokok ya dari sisi yang selama ini harus dilaksanakan seperti ziarah, anjang sana, kemudian prosesi Hari Jadi lah. Tambahan kita banyak, dukungan dari sisi kegiatannya sifatnya ekonomi, ada expo. Oh ada expo juga. Kita ada expo pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM. Lokasi di mana Pak? Lokasi alun-alun. Di alun-alun ya? Alun Banjarnegara. Itu dilaksanakan pada tanggal? Mulai besok sampai dengan tanggal 21 sampai 25 Februari. Berarti berapa hari Pak? Ya 5 hari. 5 hari ya? 5 hari melibatkan berapa UMKM? Banyak banget. Kami kolaborasi dengan teman-teman di Dinas Indakop. Oh, di Indakop. Tidak hanya pariwisata saja, tapi juga dengan teman-teman di Indakop. Nanti akan mengetahui berbagai potensi aset lokal atau mungkin produksi lokal Banjarnegara, tambah ekonomi kreatif dan informasi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. Oke, melibatkan UMKM, kemudian kita melibatkan artis-artis lokal untuk mensukseskan acara itu. Satu hal yang paling kira-kira menarik Pak, yang Pak disuguhkan di Expo itu apa? Wah luar biasa. Apa kira-kira? Expo, khusus Expo ya? Ya, Expo dulu. Expo besok memang akan kita munculkan potensi-potensi produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif Banjarnegara. Ya. Seperti kita punya batik, punya batik belum lah ya. Punya keramik, punya dawat ayu, keramik kelompok, dawat ayu, kemudian banyak hal lain. Ya. Termasuk bambu dan sebagainya. Ya. Termasuk teman-teman yang asik di dunia fashion juga ada di situ. Oh ya. Termasuk nanti diikuti juga dengan fashion ecoprint di Pendopo Kabupaten Banjarnegara. Oh ada juga besok. Ada yang bisa printing langsung. Ada. Artinya kita akan menampilkan beberapa tokoh maupun masyarakat yang akan menampilkan kolaborasi ecoprint dan batik khas Banjarnegara. Tentu dalam acara Expo Hari Jadi Banjarnegara. Ya, lanjutan dibungkus dengan Hari Jadi Banjarnegara. Mulai besok sampai 5 hari ke depan. Ya. Oke. Setelah itu kita akan ada kegiatan yang sudah marak pada teknis Sparbud. Jamasan pusaka itu akan kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 23. Jumat tanggal 23 jam? Besok ya 23 jam pagi. 8 mulai di Pendopo Kabupaten Banjarnegara. Oke, ini jamasan pusaka ini paling menarik Pak. Nah, kenapa? Karena sampai detik ini belum ngerti Pak, apa pusaka asli Banjarnegara ini? Banyak banget. Nanti silakan datang saja di Pendopo Kabupaten Banjarnegara. Berarti ada keris, ada tumbak, ada payung, ada hal-hal yang ada dengan pusaka Banjarnegara. Pusaka Banjarnegara itu akan dijamas di hari itu. Ya, dan itu termasuk pada saat itu juga ada pameran pusaka Banjarnegara. Oh, ada pameran. Jadi kalau Banjarnegara punya pusaka khusus bisa dipamerkan di situ. Oke. Kalau pusakanya Pak Anar sih tetap satu Pak ya. Karena luar biasa. Pusaka luar biasa ya. Iya. Dan pusaka kan cukup banyak tidaknya. Tapi ada tombak, ada mungkin pusaka yang kecil-kecil itu yang sifatnya yang itu ya. Luar biasa. Dan itu akan dilaksanakan pada hari Jumat di Pendopo Kabupaten di Pendopo, dan itu publik boleh datang. Boleh datang. Berarti akan kita kemas dengan unsur budaya. Jadi
kita lebatkan teman-teman budayawan Banjarnegara termasuk Seniman. para pemerhati, pecinta pusaka dari Kudimas ya, Kudimas, Pak Budimas. Pak Kudimas sama apa itu namanya? Aji apa ya? Tosan Anji. Nah, Cinta barang antik pusaka. Kadang anti pusaka, silakan dipersani aja. Nanti kita akan buat semacam prosesi dulu sebelum nanti di Camas teruslah. Tujuan kami apa? Karena sebelum pusaka kita kirap keliling, nanti kan tidak hanya kirap dari sisi personil pemerintah Kabupaten Banjarnegara meriwayatkan tentang Kadipaten Banjarnegara, juga nanti pusaka yang kita kirap, termasuk potensi alam yang ada di tempat kita. Nanti kita kirap di tanggal 26-nya. Ya. Itu publik boleh datang nonton? Boleh ya. Dan gratis ya. Kan bisa nonton di situs biar rame. Ya, gratis berarti kan? Gratis. Oke, luar biasa. Jadi para pemirsa jangan lupa besok berarti hari Jumat itu agendanya adalah jamasan pusaka. Selain itu ada prosesinya juga kan Pak ya. Kemudian kirap juga ya berarti ya. Dikirapkan apa gimana? Ya, janji sekeliling. Tapi kirap utamanya nanti pada tanggal 26. Oh, kirap utamanya pada tanggal 26 Februari ya. Oke, apalagi Pak kira-kira selain nanti bulan jamasan itu kan satu rangkaian. Nah, rangkaian kita yang lain adalah yang kami laksanakan tanggal 25 malam. Nanti malam 26 kita ada tirakatan di Pendopo Kabupaten Banjarnegara. Ya. Oke Pak, mungkin kalau Gen Z itu kurang begitu paham. Iya. Apa itu makna tirakatan? Saya kepingin Pak Kursiman menerangkan lah. Kawan milenial Gen Z ini. Jadi tirakatan itu maknanya gimana Pak? Maksudnya apa? Jadi kalau tirakan secara terlek itu kan bentuk keprihatinan, bentuk mengevaluasi atau menilai kembali hal-hal cerita masa lalu yang barangkali perlu diketahui oleh kita semua. Cuma bentuk tirakatan besok kan bentuk mengharapkan atau doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Banjarnegara tentunya semakin berkembang maju, dijauhkan dari mara bahaya dan sebagainya, juga mendoakan atau mengawali agar kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Karena setelah malam tirakatan malam hari, paginya kita mulai prosesi kirap. Nah, kirap ini kan melambangkan, kalau dulu kan kita pusatkan dari arus utara, karena dulu kita fokus pada pemindahan ibu kota dari Banjarnegara ke Banjarnegara. Kalau besok kita mindset kita, pola pikir kita adalah berdirinya Banjarnegara yang merupakan pembagian yang dulu ada namanya Kadipaten Wirasaba. Oleh Kadipaten Wirasaba kita bagi 4 termasuk Banjarnegara berlangsung pada tanggal 26 Februari waktu itu lah. Besok kita menggambarkan kirap mulai dari perpindahan dari arah barat, nanti dikirap pakai dokar. Dari kita ibaratkan dari barat kita taruhkan dari Dinghub. Nanti yang ikut kirap ya ada Pak Bupati, DPR, OPD. Melibatkan berapa person di acara kirap itu? Berapa lebih? Kalau kirap dokarnya kita melibatkan tokoh-tokoh Banjarnegara atau mungkin dalam sini adalah penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara. Forum Pembinda, ada Pak Bupati, OPD, camat. Kemudian anggota DPR kita kirapkan dokar lah. Itu sebagai bentuk bahwa pemerintahan dari Wirasaba ke Banjarnegara. Nah setelah nanti sampai di DPR, nanti oleh anggota DPR ditetapkan bahwa Banjarnegara secara resmi berdiri mulai tanggal 26 Februari ada sidang DPR di sana lah. Setelah itu kita jalan kaki ke Pendopo. Cukuplah banyak pihak mulai dari tokoh-tokoh pemerintahan di Banjarnegara, Forkopimda, Pak Bupati, OPD, camat, kemudian kepala desa, kemudian masyarakat yang merupakan stakeholder di pemerintahan Banjarnegara, baik dari sisi pelaku budaya, kemudian pelaku ekonomi, termasuk seni juga akan dihadirkan. Berarti ribuan persen Pak ya? Insya Allah. Sampai ya. Masuk nanti di alun-alun setelah nanti jalan dari Setuan DPR, jalan kaki dengan budaya Banyumas budaya Banyumas dengan pakaian budaya dan insya Allah asik lah nanti kita bisa lihat. Kemudian di alun-alun kita sambut penari
penari Banjarnegara. Tari-tarian Banjarnegara, Banjarnegara. penarinya dari Banjar juga. Banjarnegara. Itu kita ambil dari anak-anak kita dari SMP, nari Dawet Ayu lah. Kalau nggak salah, Ada tarian Daud Ayu. ada. Iya, iya. Kurang lebih 1000-an lah ya, 800 sampai 1000 siswa nanti lah tari di situ. Kolosal berarti Pak ya. Kolosal. Wis, luar biasa. Berarti di kirap ya. Sebentar Pak. Kirap itu namanya kirap Hari Jadi Banjarnegara atau kirap budaya Banjarnegara? Kira beri jadi Banjarnegara. Hari Jadi Banjarnegara ya. Tapi kita kan masih dalam sisi budaya. Oke, siap-siap. Berarti di situ akan ada penyambutan di alun-alun. Iya. 900 penari Nari. Dawet Ayu. Oke. Luar biasa. Terus di kirap itu, di kirap itu suka nanti kan kirapkan apa itu namanya? Gunungan. Ada gunungan juga. Gunungan yang berisi tentang hasil bumi Banjarnegara. Modelnya kayak sedekah bumi. Ya, sedekah bumi nanti ada salak, ada apa? Hasil pertanian, sayuran, Iya. dan berapa banyak lah nanti. Nah, setelah nanti dikirim sampai alun-alun, kemudian kita prosesi, ya rasa syukur kita atas hasil bumi, kita doakan, baru diperuntukkan kepada masyarakat. Oh gitu ya. Ya, ya. Setelah itu selesai kita jalan lagi ke mana? Pendopo. Ke Pendopo Kabupaten Banjarnegara sambil membawa senjata atau pusaka itu baru dikirap Ya. dan kita prosesikan di situ. Kita, Pusakanya itu disimpan kembali di ya kita letakkan dulu di sekitar Pendopo untuk bisa dilihat oleh masyarakat banyak. Terus kita acarakan. Nah, acaranya hari resepsi hari jadi lah bentuknya lah. Ya. Tapi bentuknya kita bentuk apa? Masih masuk dalam kegiatan prosesi. Jadi ada penyerahan dari pembawa ke Pak Bupati, Berarti ya. masyarakat ke tempat yang ada. Ya. Dan kita dihibur dengan berbagai seni yang ada, termasuk kita juga akan menampilkan sendera tari Obat Banjarnegara. Oke. Itu asik sekali, silakan diliput. Ya. Siap itu akan melibatkan banyak orang di situ, banyak pihak yang terlibat. Ya kita harapkan agenda ini tentu bisa mendatangkan wisatawan juga Pak ya. Iya, Baik betul, regional maupun nasional ya. Iya. Itu. Mungkin ini Pak Kursiman, kita tahu bahwa yang namanya ulang tahun, ya kan, ulang tahun itu adalah refleksi. Saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kita membuat autokritik buat diri kita sendiri. Betul. Ada evaluasi apa kurangnya dan ke depan mau bagaimana. Iya. Ya kan Pak? Iya. Nah oke, satu kalimat yang mungkin simpel Pak. Kira-kira tentang seni budaya Banjarnegara, apa yang kurang? Sebenarnya seni budaya Banjarnegara sungguh beraneka macam, banyak. Keseniannya? Banyak sekali. Iya. Dari kita Yang seni yang sifatnya kriya juga banyak, seni yang budaya juga banyak, seni kriya, seni rupa, seni rupa dan musik semua Pak, ya. sebagainya. Yang kami tonjolkan besok adalah seni yang bersifat seni budaya, yang Tarian itu. tarian sebenarnya. Tarian kolosal itu Pak ya. Kolosal bagus, kemudian sendera tari, kemudian nah ini bergantung kepada kegiatan seni budaya lain. Ya. Selain acara di Pendopo, kita prosesi hari jadi Banjarnegara. Jalan lalu kita juga menampilkan berbagai seni budaya yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Apa aja tuh Pak? Ada tarinya, ada barangkali musiknya juga ada, Ini ada anak muda ya. ada embiknya juga Ada. ada tek-teknya juga ada, luar biasa banyak banget. Banyak mas seni yang juga tampil di mengundang sana ya. artis dari luar Banjarnegara, Melibatkan. termasuk Iya. kita juga mengundang, kita tutup berarti pada saat resepsi kita ngundang dalang terkenal juga, wayangan dari Dalam siapa Pak? Eko Suwaryo dari Kebumen. Dalang Pesore dari Kebumen. Itu berarti kamu Mbak siapa? Elisa Urkanus Alaso. Oh ya. Itu yang sindian milenial lah. Ya. Berarti itu akan tampil di malam. Malam tanggal 29. Seni musiknya tanggal 26 sampai 27. Oh ya. Kalau wayangnya berarti tanggal 29. belum malah sampai Ya sebagai penutup pasca 26 ya berarti ya sampai ya. kita tutup dengan kegiatan pentas wayang kulit semalam suntuk. Sekaligus nanti kita akan dihibur oleh beberapa bintang tamu dan beberapa acara lain sebagai kegiatan resepsi hari jadi Banjarnegara. Oke, luar biasa. Sebelum bicara yang lain Pak, saya kepin kupas lagi satu tentang tarian Olosan tadi. Iya. Itu ada koreografernya tersendiri atau memang dari guru SMA? Itu dulu memang ada disitukan oleh Senggapal, tapi merupakan hasil diskusi teman-teman guru tari Banjarnegara. Dan itu menjadi sebuah pelajaran di sekolahan
sehingga kita tampilkan pada acara itu. Tapi yang main ada di SMP, SMP. Berarti guru-guru tari SMP Iya, satu, Iya. tapi ya aplikasi itu. Dan sebenarnya ada turun dari guru SD juga ada tempat yang kita tampilkan adalah dari sisi SMP-nya. SMP-nya 900 siswa. Antara 800 sampai 1000 lah. 1000 Itu luar biasa ya. Ya, itu nanti alun-alun. Iya. Termasuk nanti di panggungnya, setelah nanti acara di Pendopo, kita acara panggung itu kita diisi oleh teman-teman dari Sanggar. Iya. Kalau yang di panggung Sanggar. Oke, luar biasa Banjarnegara. Yang jelas sebelum kita tutup, saya kepingin dapat masukan dari Pak Tursiman selaku yang mengampu di Dinas Pariwisata dan Budaya Banjarnegara. Kira-kira di hari jadi ke-423 Banjarnegara ini, ke depan Dinas Pariwisata dan Budaya, apa yang bakal dibenahi dari sektor pariwisata dan budaya? Kira-kira apa, Pak? Oke. Selaras dengan tema kami di hari jadi Banjarnegara yang ke-493 adalah Banjarnegara yang bersemangat dan Banjarnegara bermanfaat. Bermanfaat, ya betul. Jadi kita memang perlu bersemangat lebih Itu keren, Pak. Itu ya. kuat lagi agar tugas-tugas kami terutama pembinaan seni budaya Banjarnegara semakin maju, semakin berkembang, dan juga tidak hanya untuk kalangan kita sendiri, tapi bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Ya. Dan imbasnya kan tentunya dengan mereka berbudaya tidak hanya untuk diri sendiri, juga bisa dinikmati orang lain, tentunya akan mendapatkan income juga. Ya. Para seniman kan begitu, Multiple effect. semakin ditangkap semakin banyak Ya, income. dapat masukan Pak ya. Cuan lah kalau anak sekarang ya. Cuan. Dan kami juga kepengen ada ikon Banjarnegara tentang tari. Selama ini kan kita belum ada tari ikon yang benar-benar ini loh Banjarnegara banget. Ya. Kalau dia kita sudah lah fokus kita branding wisata. Iya. Tapi bentuk tarinya apa, kemudian kalau makanannya sudah kita punya dawet, Ya. apa. Tapi bagaimana tari Banjarnegara muncul bisa menjadi sebuah ikon Banjarnegara. Ya. Jadi ikon di keseniannya Pak ya. Iya betul. Oke. Jadi demikian wawancara kita dengan Pak Tursiman. Yang jelas saya kepingin wawancara kali ini ada kupasan yang memang luar biasa. Sekali lagi sebelum ditutup, saya kepingin tahu statementnya Pak Tursiman. Sebetulnya budaya asli Banjarnegara itu apa, Pak? Budaya asli Banjarnegara ya hampir sama dengan budaya Banyumas. Sama ya? Kita punya banyak, sama dengan kabupaten lain di sekitar Banyumas. Ada yang berwujud tarian, ada lengger, ada ada embik, kemudian ada wayang omong. Ya. Itu berarti kesenian yang sudah membudaya, Pak. Ya, di sekitar kita lah. Ya. Kita mencoba mengkolaborasi itu dan mempertahankan juga mengembangkan. Kita kepengen budaya itu tetap ada, Eksis. tapi teman-teman yang lain berekspresi atau berkreativitas juga nggak masalah, tentunya berkolaborasi. Kita juga menerima budaya-budaya dari luar sana, tapi dengan pola ya harus sesuai dengan adat budaya kita di Banjarnegara. Oke, berikutnya Pak. Penting nggak kira-kira budaya kesenian itu yang sudah menjadi budaya di masyarakat di Banjarnegara itu dibukukan, Pak, kira-kira? Penting banget. Penting. Dan sampai detik ini apakah sudah ada? Ya kalau tapi belum lengkap sekali. Belum sempurna lah ya, tinggal. Tapi sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Ya begitu. Tindak lanjut dari yang sudah dibukukan itu, apakah ada kerjasama dengan Dinbud yang kemudian itu Dinas Pendidikan, yang kemudian itu bisa dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal sehingga anak didik kita tidak lupa dengan budaya Banjarnegaranya. Apakah itu sudah dilakukan, Pak? Saya kira hal itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Kemendikbud, di Dinas Pendidikan. Memang belum semuanya. Belum semuanya, tapi dari beberapa budaya yang ada di Kabupaten kita sudah masuk dalam pembelajaran di sana. Oke. Artinya di posisi ini penting, Pak ya. Penting sekali membukukan seni yang sudah jadi budaya di Banjarnegara. Iya, betul. Oke, siap. Lebih mengenal lebih dalam lagi dan bisa dilestarikan tentunya. Siap. Oke, Pak, terakhir harapannya pada masyarakat di hari jadi Banjarnegara ke-453. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan Pak masyarakat? Pesan kami, pesan saya, kami semuanya
sebagaimana tema dari Hari Jadi Bangsa Negara yang ke-453, yaitu bangsa negara bersemangat, bangsa negara bermanfaat. Mari kita renungkan, itu menjadi sebuah pemicu bagi kita untuk lebih bersemangat lagi dalam berkreativitas, ya, berusaha, dan juga melakukan hal-hal yang positif sehingga tidak hanya kita, tapi juga lingkungan kita, masyarakat berjalan akan lebih maju, lebih sejahtera. Sekian begitu Pak. Jadi, Siap. Terima kasih Pak Tursiman, wawancaranya sehat selalu, semangat selalu, amin. bermanfaat selalu. Amin. Ini adalah tema kita di Hari Jadi ke-463. Terima kasih Pak Tursiman. Sampai ketemu di Organisasi Coach channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.